Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku. Hari ini adalah hari ke-12 PKL. Yeay, seru banget. Hari ini tuh aku sama Tiara, partnernya. Ini seru banget, sumpah, partner love you Tiara. Jadi pertama-tama itu sekitar jam 6.35 itu sebelum operan itu aku buang urin dulu. Dari urin bag gitu, karena kan pasiennya ada yang pakai kateter, jadi dibuang dulu urinnya. Abis itu ada pasien yang ganti pampers karena dia pup. Oke, aku sama Tiara ganti. Ingetin ya, baru satu kali ini baru ganti pampers. Oke. Situ operan sekitar jam 7 itu operan. Nah, tadi tuh ganti pampers itu sekitar jam 6.40. Jam 7 operan. Jam 7.30 tiba-tiba ganti pampers lagi dengan pasien yang sama, ternyata pup lagi. Oke, gak apa-apa. 2 kali ganti pampers lagi. Tapi untungnya sama Tiara, dan alhamdulillah pasiennya bisa miring kanan kiri, jadi kayak gampang lah gitu. Habis itu jam 7.50 operan jaga. Habis itu sekitar jam 8 itu TTV. Habis itu jam 9 itu aku mengobservasi kakaknya ambil darah karena buat diuji ke lab gitu. Sekitar jam 9.15 aku anterin sampel darahnya ke laboratorium. Habis itu jam 9.30 nya aku jemput pasien. Jadi tuh pasien ini tuh tadi tuh udah sempat pulang. Udah pulang, udah ke bawah. Ternyata pas di bawah tuh dia lemes gitu, Pak, lemes, kasihan. Terus saya diminta dari atas tuh bawa kursi roda ke bawah jemput pasien. Nah, pasiennya itu udah agak tua, tapi kecil gitu loh badannya, tapi saya nggak kuat buat ngangkatnya karena badan bapaknya tuh kayak diberatin gitu sama bapaknya. Akhirnya dibantu sama pas security. Abis itu kasihan banget bapaknya tuh, kayak dia ngerasa sakit, tapi tuh pas ditanya dia nggak tahu sakit gimana gitu. Dia bilangnya lemes gini-gini doang, tapi kan di EKG ya Pak, itu saya juga sekalian mengobservasi pemakaian EKG. Itu normal, semuanya normal, tapi bapaknya ngeluh lemes, kayak sakit katanya. Terus akhirnya pasang oksigen. Ternyata habis pasang oksigen enakan, habis itu bapaknya pulang. Jadi disaranin sama kakak perawatnya buat sedia oksigen di rumah. Habis itu sekitar jam 10.15 itu ganti pampers lagi dengan pasien yang sama. Maaf ya Pak, ada kucing Pak. Jam 10.15 ganti pampers lagi dengan pasien yang sama. Udah tiga kali nih ganti pampers dengan pasien yang sama. Gak apa-apa, masih kuat banget. Habis itu sekitar jam 10.40 itu mengobservasi pemasangan nasal kanul. Jadi aku diajak kakaknya kayak, "Dek, aku mau pasang nasal kanul nih, ikut yuk." "Ayo," kataku gitu. Habis itu sekitar jam 11 itu aku mengantar pasien operasi. Nah, jadi pas mau operasi kan ibu kan saya bantuin ibunya ganti baju. Ibunya nggak sabaran banget, dia udah mau buka bajunya kan, padahal kan ada selang infusnya ya, harus dimasukin digituin. Pokoknya ibunya nggak sabaran banget Pak, sumpah, sampai kakak perawatnya bilang, "Ibu udah diem, biar kita aja yang bukain ya Ibu," gitu. Tapi ibunya tetap kekeh buat buka baju sendiri. Terus habis itu jam 11.25 aku cek GDS. Tahu nggak sih Pak, yang aku cek GDS ini tuh dia tuh kayak tangannya tuh gemeteran, semuanya gemeteran. Katanya kalau kayak gitu biasanya pasiennya keringat dingin sama hipotermi, tapi suhunya normal. Terus juga nggak keringat dingin. Ternyata dia ada gangguan di jiwanya. Terus kan aku diajak sama Budia kan, buat
ikut kayak, "Dek, aku mau suntik insulin," gitu. Nah, sebelum suntik insulin tuh ditanya sama Bu dia, "Ibu kenapa? Ibu punya pikiran apa sampai ibu kayak gini?" Terus ibunya cerita apa panjang banget lama. Jadi ternyata ibunya tuh kayak ngerasa nggak ada teman. Jadi waktu itu tuh dia dulu tuh berteman, tapi katanya tuh temennya tuh suka gibahin dia. Jadi dia ngerasa kayak apa ya, tadi kata saya juga nggak terlalu ngerti dia ngomong apa, karena ngomongnya tuh mulutnya tuh kayak ketutup gitu pakai gitu. Saya nggak ngerti gimana gitu kan. Terus habis itu pokoknya sedih banget Pak, kata ibunya, "Saya udah pasrah aja sama yang kuasa, katanya mungkin tugas saya udah selesai gini gini gini." Saya sedih banget Pak di situ. Ibunya bilang kayak gitu sama Bu Dia, diinin, "Gak boleh Ibu, gak boleh ngomong kayak gitu, karena kan Allah tahu ini tuh lagi diuji sama Allah. Allah juga punya batas untuk menguji kita." Gitu-gitu Bu, gitu-gitu Pak. Sama saya sedih banget di situ, kayak ya Allah gitu kan. Terus jam 11.15, oh ini jam 11.15 saya ganti pampers. Udah 4 kali nih di pasien yang sama, ganti pampers juga di pasien yang sama. 1 kali lagi dapat piring saya, beneran sumpah. Saya dapat piring habis ini. Kayak udah 4 kali tuh kayak aduh gimana sih gitu loh. Tunggu ya, tadi catatan saya mana lagi. Habis itu udah 4 kali nih ganti pampers, sekali lagi 5 kali saya dapat piring plus gelas sekalian, boleh banget. Terus itu tuh fansnya setiap 4 kali ganti pampers tuh beda-beda. Saya kayak udah berusaha menahan diri. Terus abis itu jam 1:05 aku buang urin. Situ jam 1:10 aku perbed karena ada pasien yang udah pulang, jadi nanti yang CS nya tinggal bersih-bersihin aja. Nah ini jam 13.30 ganti pampers lagi, udah 5 kali tapi saya belum dapat piring. Itu bener-bener yang kelima pupnya tuh cair banget Pak, saya udah gak tahan. Terus saya kayak lihat-lihatan sama Tiara kayak aduh, tapi bener udah gimana ya Pak, sekali, 2 kali, 3 kali Pak saya masih kuat ya Pak, 5 kali nih Pak, tolong lah Pak, tolong saya. Terus kan ceritanya tong sampahnya udah penuh, aku minta tolong, aku bilang ke kakaknya, "Kak, tong sampahnya udah penuh sama popok, jadi boleh minta tolong sama CS nya aja Kak buat diambil plastiknya diganti yang baru." Dia bilang aja, bilang. Terus kan bilang bilang ya Pak ke kakaknya, "Kak, boleh minta tolong nggak, tolong bersihin tong sampah yang infeksius di kamar 324, udah penuh sama popok." Terus kayak CS itu, "Popok? Itu apa?" Feses kayak gitu kan. Terus dia pakai masker sambil kayak enek gitu muka. Saya bilang, "Jangan dibayangin Kak, jangan dibayangin." Terus dia ketawa-ketawa Pak, dia udah ngebayangin duluan. Kata saya, "Jangan dibayangin." Jadi sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.